Langkah berani Kang Deddy Mulyadi sepanjang 2025, warnai awal kepemimpinan Jawa Barat. Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025, Deddy Mulyadi langsung mencuri perhatian publik melalui berbagai kebijakan yang dinilai berani dan tidak lazim. Langkah-langkah tersebut bukan hanya mengubah pola birokrasi, tetapi juga memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Mulai dari sektor pendidikan, lingkungan hidup, kebijakan fiskal, hingga tata ruang, hampir setiap keputusan yang diambil Deddy memunculkan respons pro dan kontra. Kebijakan itu dituangkan dalam bentuk surat edaran, keputusan gubernur, hingga aksi langsung di lapangan. 1. Larangan study tour. Kepala sekolah dicopot. Di awal masa jabatannya, Deddy mengambil sikap tegas di dunia pendidikan. Pemprov Jabar menerbitkan surat edaran nomor 42 PK 03/04 Kesra yang melarang kegiatan di luar proses pembelajaran, seperti study tour ke luar Jawa Barat serta acara wisuda atau perpisahan berskala besar. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga keadilan akses pendidikan dan meringankan beban orang tua siswa. Deddy pun tak segan menjatuhkan sanksi dengan mencopot sejumlah kepala sekolah yang tetap melanggar aturan, termasuk di SMAN 6 Depok dan SMAN 1 Cianjur. Pergi piknik ke luar provinsi jelas melanggar surat edaran, apalagi setelah tragedi kecelakaan bus SMK Depok di Ciater, tegas Deddy, Sabtu 22 Februari 2025. 2. Pembongkaran tempat wisata di Puncak. Pada Maret, Deddy kembali membuat gebrakan dengan membongkar kawasan wisata di Puncak, Bogor, yang dikelola anak usaha BUMT Jabar, PT Jaswita. Pemprov menilai kawasan tersebut telah melanggar izin dan berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir di wilayah Bogor hingga Bekasi. Deddy menyebut izin awal hanya mencakup lahan 4.800 meter persegi, namun di lapangan berkembang hingga sekitar 15.000 meter persegi. Kami mohon maaf karena BUMT membuka kawasan wisata di area perkebunan. Jika melanggar aturan, harus dibongkar, ujar Deddy, Kamis 6 Maret 2024. 3. Penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan. Menjelang Idul Fitri 2025, Deddy memutuskan menghapus denda serta tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi warga Jawa Barat selama periode 20 Maret hingga 30 September 2025. Ia menilai banyak warga tidak membayar pajak bukan karena enggan, melainkan terbebani tunggakan lama yang menumpuk. Kalau tunggakan 2 juta rupiah dihapus, warga bisa langsung bayar pajak berjalan yang Rp250.000. Dari sisi ekonomi, itu lebih masuk akal, jelas Deddy, Rabu 19 Maret 2025. 4. Siswa bermasalah dikirim ke Barak TNI. Kebijakan kontroversial lainnya adalah program pembinaan karakter siswa bermasalah di Barak TNI, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 43 PK 03/04 Kesra. Menurut Deddy, siswa yang dikirim adalah mereka yang terlibat tindakan kriminal dan orang tuanya telah menyatakan tidak mampu lagi membina. Ini atas persetujuan orang tua. Purwakarta sudah lebih dulu menjalankan program ini, ujar Deddy, Jumat 2 Mei 2025. 5. Penerapan jam malam bagi pelajar. Melalui Surat Edaran Nomor 51/03 Distik, Deddy menetapkan jam malam bagi pelajar. Siswa dilarang beraktivitas di luar rumah dari pukul 21 hingga pukul 4 WIB, kecuali untuk keperluan mendesak. Kebijakan ini diklaim sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda Jawa Barat. 6. Jam masuk sekolah lebih pagi. Deddy juga menetapkan jam masuk sekolah menjadi pukul 6.30 WIB mulai tahun ajaran 2025-2026, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 58 PK 03 Distik. Ini sebagai kompensasi karena hari Sabtu libur, kata Deddy, Rabu 4 Juni 2025. 7. Kapasitas rombel dinaikkan hingga 50 siswa. Pemprov Jabar menaikkan jumlah siswa per rombongan belajar dari maksimal 36 menjadi 50 siswa per kelas melalui keputusan Gubernur Nomor 4631 Cap. 323 Distik 2025. Kebijakan ini bertujuan mencegah anak-anak dari kelompok rentan agar tidak putus sekolah, terutama karena faktor ekonomi dan geografis. 8. Gerakan donasi Rp1.000 per hari, Pu Ibu. Pada pertengahan 2025, Deddy meluncurkan program Gerakan Reongan Sapoe Sarebu, Pu Ibu, yang mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat menyumbang Rp1.000 per hari sebagai bentuk gotong royong sosial. Program ini menekankan nilai kearifan lokal seperti silih asah, silih asih, dan silih asuh. 9. Penghentian sementara izin perumahan. Menutup tahun 2025, Deddy menghentikan sementara penerbitan izin perumahan di seluruh Jawa Barat melalui Surat Edaran Nomor 180 Hab 03/08/02 Disperkim. Ia menilai ancaman bencana hidrometeorologi kini meluas akibat pembangunan di kawasan rawan seperti rawa, sawah,
daerah aliran sungai, dan perbukitan. Risiko bencana kini tidak hanya mengancam Bandung Raya, tapi hampir seluruh wilayah Jawa Barat, kata Dedi, Senin 15 Desember 2025.